Halo Sobat UPKK, selamat datang kembali di podcast UPKK dalam sesi Career Talk. Bersama aku Ingrid Prestika Zai, hari ini kita bakalan bincang-bincang asik nih dengan seorang mahasiswi inspiratif. Nah, di episode kali ini kita kedatangan sosok yang luar biasa nih, yang kece abis deh pokoknya. Masih muda, energik, dan penuh dengan prestasi pastinya. Beliau adalah seorang mahasiswi akuntansi di Universitas Negeri Padang, tapi jangan salah nih teman-teman, pengalamannya udah segudang. Nah, bintang tamu kita kali ini pernah jadi MC di puluhan acara, moderator seminar, penyiar radio, aktif di berbagai organisasi kampus, dipercaya jadi kabid MC dan keprotokolan, dan berhasil meraih berbagai penghargaan. Termasuk nih ya teman-teman, juara lomba video kreatif tingkat nasional. Wah, keren banget gak sih? Nah, daripada Sobat UPKK penasaran ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut Kak Ismi Khairunisa. Halo. Halo Kak, aku seneng banget sih bisa ngobrol bareng Kakak hari ini. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Wah, luar biasa banget ya Kak. Boleh dong Kak kita sapa Sobat UPKK yang lagi nonton nih. Halo Sobat UPKK ya, Iya. Sobat UPKK. Wah, keren banget. Nah, jadi Kak, hari ini aku pengen bincang-bincang nih Kak sama Kakak tentang work-life balance nih Kak. Balance udah kayak jurusan akuntansi ya. Kan ya Kak. Nah, tapi sebelum itu boleh dong Kak perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, tadi udah di-spill juga ya di Iya. awal ya. Kenalin teman-teman semua, aku Ismi Khairunisa, mahasiswa aktif jurusan akuntansi semester 6, dan saat ini aku mengikuti organisasi juga di tingkat universitas yaitu UKKPK, dan alhamdulillah aku diamanahkan menjadi kabid MC dan keprotokolan UKKPK. Keren banget sih Kak. Aduh. Nah, karena Kak Ismi udah ada di sini nih, aku penasaran Kak. Aku boleh tahu nggak sih seperti apa rutinitas harian Kak Ismi biasanya? Duh, sebenarnya rutinitas sama ya. Kita sebagai mahasiswa pasti tujuan utamanya itu kuliah, pasti ngerjain tugas banyak dan lain-lain. Tapi emang kalau kita udah mengambil langkah ikut organisasi, pasti kita harus bisa-bisa ngatur waktu. Kalau aku biasanya ya habis kuliah kalau ada kegiatan itu tuh disempati, tapi tetap nomor satu itu aku dahulukan kuliah. Karena kan kalau kuliah kan emang tujuan awal kita di sini kan. Iya betul banget sih Kak. Weh, lumayan padat juga ya Kak kegiatan Kakak ini. Kalau dibilang padat, ya lumayan lah kalau untuk sekarang ya. Lumayan sibuk juga. Nah, dengan kegiatan Kakak yang lumayan padat, lumayan sibuk itu tuh kapan sih Kakak mulai ngerasa wah aku mulai sibuk nih? Pertama kali kapan sih Kakak ngerasa kayak gitu? Pertama kali Iya. kita kan kadang, kalau aku ya, aku ngerasa aku udah mulai sibuk tuh kalau nggak bisa scroll lagi sosmed itu tuh udah ketinggalan tren, berarti aku kayak nggak ada lihat HP kan, sibuk aja sama dunia aku. Iya, Tapi benar. terus kalau misalnya udah deadline tugas udah mepet, berarti kan kayak tertunda-tunda terus. Iya, Itu tuh langsung aku kejar, kayak baru ngerasa di situ ternyata kadang sesusah itu loh kita ngatur waktu ya untuk semua kegiatan kita gitu. Oh, lumayan itu juga ya Kak. Nah, tadi Kakak bilang Kakak udah aktif MC, moderator, penyiar radio. Nah, gimana sih awalnya Kak Ismi bisa jadi moderator, bisa jadi MC, bisa jadi penyiar radio? Kalau aku dulu emang dari kecil itu orangnya ekstrovert ya, suka ngomong. Ya, kamu suka ngomong nggak? Iya, lumayan juga Iya, sih Kak. ya kan. Terus masuklah ke SD, SMP itu tuh udah mulai suka tampil-tampil, jadi MC upacara dan lain-lain. Tapi kan kalau SD sama SMP tuh kita cuman bacain aja kan, cuma belum lihat tahu aja. gimana-gimananya. Sampai kalau kita di UNP itu kan ada baru masuk tuh mahasiswa baru, ada Krida kan namanya. benar. Di Krida itu ada kelas Mikat Public Speaking. Terus aku join di situ, baru kayak kebuka pandangan baru terkait bidang public speaking itu, dari MC, host, moderator gitu. Oh, jadi Kakak mulainya tuh dari awal Krida dulu ya Kak? Iya, dari awal Krida itu. Terus Kakak juga ikut di berbagai organisasi kampus ini juga melatih dari situ juga Kak? Iya betul, jadi aku ikut di salah satu organisasi kampus UKKPK, emang di bidang itunya. Jadi dari situ aku belajar untuk lebih lebih melatih public speaking. Barulah aku kenal dari MC itu kenal kayak bidang radio dan jurnalistik gitu. Jadi gitu. Nah, tadi Kak Ismi juga bilang nih, Kakak juga sibuk kuliah, sibuk banyak ngejob juga kan Kak? Nah, gimana cara Kakak membagi waktu gitu? Atau ada pakai list kah? Atau bikin jadwal kah? Gimana gitu Kak?
Kalau aku biasanya sebelum ambil kerjaan atau sebelum ada jadwal yang lain di luar kuliah itu aku udah sesuaiin, aku tanyain dulu kalau misalnya aku ada kelas, terus kayak itu tuh urgent di kelas itu misalnya aku presentasi atau apa itu tuh pasti aku nggak aku terima gitu loh kegiatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun ada terus berdekatan gitu aku selalu bikin to-do list gitu loh, ada di kamar ya. Itu tuh kayak dibuat gitu, jadi tanggal-tanggalnya ingat, kita bangun tidur kita tahu apa yang harus kita kerjain gitu. Oh, jadi kakak bikin di dalam bentuk kertas atau ada loh template-nya gitu kayak kalender gitu loh. Oh, yang di kayak kalender. Jadi ada hari Senin sampai Minggu itu tuh disusun apa aja rangkaian acara kita, terus disusun skala prioritasnya itu mana duluan yang harus kita kerjain gitu. Nah, kalau buat milih skala prioritas nih kak, misalkan jadwal kita tuh kita nggak tahu juga kan kak. Ya, Kadang mendadak padat, mendidih ya. mendidik kan kak. Nah, itu gimana sih cara kakak ngaturnya ini yang paling penting gitu? Kalau aku yang pertama aku lihat dulu itu tuh acaranya mana yang duluan, itu pasti kan. Terus aku lihat dulu kayak acaranya ini masih bisa kalau sekarang kan aku udah jadi kabitnya kan, alhamdulillah. Itu tuh berarti bukan aku lagi yang harus jadi MC, tapi aku menyalurkan MC. Jadi kayak kalau aku bisa untuk membersamai atau mengajar orang untuk MC itu aku susun. Tapi kalau aku nggak bisa, aku cari plan orang penggantinya. Jadi gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya aku memang udah nggak bisa di dalam satu kegiatan itu, aku pasti udah backup orangnya tuh jauh-jauh hari, atau sama kayak aku tuh udah cari pengganti aku dari jauh-jauh hari gitu. Oh gitu ya kak. Keren juga ya kak. Aduh. Nah, dengan banyaknya kegiatan kakak kadang nabrak-nabrak juga kan kak. Kakak pernah ngerasa kewalahan atau burnout kayak aduh aku capek banget, Sering. Oh iya sering sebenarnya. Nah, karena itu kan kalau kita lihat kayak semua orang itu udah ngasih tahu kan cara susun skala prioritas, manajemen waktu, tapi waktu prakteknya itu emang susah kan, ya kan. Mau kita susun gimana pun kalau nanti kita ke distract hal yang lebih urgent dan mendadak pasti itu bakal tertunda. Tapi kalau aku gimana, yang penting itu jalanin dan kita kayak ya udah apa yang tertunda itu langsung kita kejar, jangan dibiarkan tertunda gitu loh. Oh ya, berarti seperti itu ya kak. Jangan menunda-nunda ya. Iya kak. betul. Jangan menunda-nunda. Nah, kakak pernah ngerasa gagal juga nggak sih kak dengan banyaknya mungkin nggak sempat gitu dan merasa aduh, aku gagal nih. Pernah. Iya, Iya. boleh spill dikit gak sih kak? Itu tuh mungkin karena kita tuh kalau orang ya kan, apalagi kita nih yang udah join organisasi, pasti itu udah merasa kewalahan, kita nggak semaksimal itu lagi untuk di bidang pelajaran kan, apalagi kalau dibandingin dari mahasiswa baru itu kan. Paling aku di situnya sih kalau ada nilai yang turun gitu, tapi ya udahlah ya. Kadang aku tuh yakin kalau ada hal-hal yang kita mungkin dahulukan, kita nggak dapat hal baik dari itu ya kan, pasti ya orang jalannya beda-beda kan gitu. Nah kalau misalkan kakak ngerasa gagal, cara kakak buat bangkit tuh gimana kak? Aduh, itu sebenarnya aku tuh orangnya nggak suka gitu loh lama-lama kalau sedih, mau sedih apapun ya, apalagi soal nilai, ya udahlah gitu. Karena aku memang nggak suka overthinking itu orangnya, karena aku yakin kalau misalnya kita pikirin aja itu tuh makin lebih berat daripada kita jalanin aja. Jadi kalau aku sedih gitu aku bawa lalu, terus besoknya aku udah mulai hari yang baru gitu. Gitu. Walaupun ya kadang keingat-ingat ya sama hal-hal yang bisa bikin sedih gitu. Berarti jangan overthinking lah istilahnya ya kak. Nah, kalau misalkan nih kak, kakak kan tadi bilang nolak tawaran nih kak. Iya. Nah, gimana cara kita buat nolak tawaran itu tanpa ngerasa bersalah? Kadang kan kita nih, aduh janganlah, ikut aja lah gitu. Nah, gimana caranya kak? Kalau kita kan jadi aku tuh sebelum sama klien atau sama orang yang menawarkan aku untuk jadi pembawa acara, itu tuh biasanya kan dia udah tahu kan kita itu backgroundnya sebagai mahasiswa yang pasti ada jadwal-jadwal kuliah yang emang tetap ya, paling kita jatah ambil 3 ya, manfaatin ya semaksimal mungkin. Tapi kalau udah lewat dari itu pasti aku jelasin jam segini tuh ada kelas, mau nggak aku carikan pengganti aku gitu loh. Jadi aku tetap nggak mau kayak dia tuh kecewa dengan aku ngasih orang lain yang bakal gantiin aku nge-MC gitu contohnya. Oh, berarti tetap cari pengganti meskipun kita nggak bisa ya. Iya, karena itu biar kerja sama lagi kan selanjutnya sama kita gitu. Oh gitu. Nah,
Dengan banyaknya kegiatan kan kewalahan juga ya kak, kewalahan, capek. Nah gimana caranya supaya kita tuh mungkin bisa lebih bersemangat lagi, meskipun kita nih capek nih, kita udah kayak aduh aku nggak bisa, gimana caranya kita tetap semangat gitu? Tetap semangat. Kalau itu mungkin orang beda-beda ya. Tapi kalau aku lagi capek, se-extrovert-extrovertnya orang, kalau capek itu pasti kita butuh juga nggak sih waktu untuk sendiri. Jadi aku kayak sering me time gitu. Itu tuh yang pertama. Itu tuh charge energi sih kalau me time itu. Terus habis itu aku ya lakuin aja hal-hal kecil yang bikin semangat lagi gitu. Contohnya me time tadi, atau kayak keluar sama sahabat-sahabat dekat gitu. Oh gitu kak, wah asik juga ya kak kalau udah kayak gitu juga kita keluar, nggak hanya terpaku dengan kegiatan-kegiatan kita. Nah kalau kakak me time tuh biasanya emang sendirian atau gimana kak caranya? Kalau biasa sih aku me time aku gampang ya. Aku suka udah itu kan udah karena kebanyakan ketemu orang, jadi energi kita habis. Jadi biasanya aku me time emang di kos, kalau nggak pergi sendiri, maskeran gitu-gitu, baca buku iya, gitu. lucu juga ya kak. Aduh. Nah kakak kan bilang tadi me time dan segala macam yang kakak lakukan. Mungkin ada rutinitas kecil nih kak yang bisa bantu kakak buat jaga mental dan fisik gitu. Kalau rutinitas kecil tuh emang kayak kita mahasiswa emang udah sering banget ya begadang ya. Aku juga sering banget begadang. Tapi kayaknya itu tuh udah mulai aku coba untuk kurangi. Dan kayaknya teman-teman semua sobat UPKK itu tuh janganlah banyak-banyak begadang lagi. Karena aku baca juga dari jurnal-jurnal kalau memang begadang itu buat mood kita hancur. Terus aktivitas kita selanjutnya itu bakal gak maksimal kan dengan begadang. Terus aku mulailah suka-suka belum rutinitas ini ya, baru mau coba-coba kayak olahraga gitu, lari pagi atau semacamnya gitulah, disempatin. Nah jadi sobat UPKK kurang-kurangin ya begadang. Buat sobat-sobat nih yang suka begadang, Kak Ismi udah ngasih saran nih kan, jangan ya. Terganggu kesehatan mental kita ya kak. Nah dalam kakak mengatur waktu tadi kakak kan udah nyinggung juga nih jadwal ini segala macam kan kak. Nah pernah nggak sih kakak ada kesalahan dalam membagi waktu gitu, dan bagaimana sih cara kakak supaya nggak terlalu teledor dengan kesalahan itu? Kalau mungkin kesalahan gimana ya, kalau kita susun waktu sedemikian rupa tapi kita nggak mood, kadang kan tertunda-tunda kan. Pasti kalau udah ada satu yang molor, semuanya itu bakal jadi molor kan. Paling itu sih yang challenging juga. Dan kayaknya masih banyak yang kesusahan untuk ngatur itu. Tapi itu tadi kalau misalnya udah molor, misalnya satu nih kita wishlist kita itu atau to do list kita itu tidak tercapai, ya udah kita lanjut ke selanjutnya. Jangan kayak satu harian tuh betul-betul kita nggak ngapa-ngapain tuh, jangan. Berarti gitu. emang harus di list juga ya kak, jadwal kegiatan kita itu harus di list teman-teman, supaya kita juga bisa manajemen waktunya ya kak. Jadi kayak terpaku gitu loh, karena aku kalau nggak di list atau dibuat minimal catatan lah di HP. Ini kan di dinding, kalau nggak sempat ganti catatan di HP. Itu tuh karena kalau kita nggak ada yang kita lihat itu, kita merasa hidup kita tenang-tenang aja nih, lanjut kita scroll sosmed gitu. Benar-benar, karena aku juga kayak gitu kan kak, kadang nggak nyatet pun itu udah lupa semua bahkan. Iya benar banget. Nah kak, dari semua kegiatan yang kakak jalani nih kak, mana sih yang paling membentuk karakter seorang Kak Ismi saat ini? Aduh. Sebenarnya mungkin dari itu ya, kadang kita nggak tahu ya hal-hal kecil kayak setiap harinya itu kalau kita udah terbiasa dengan kesibukan itu, kita kayak nggak, udah ada aja dari pagi sampai malam bahkan itu tuh jadwalnya. Kadang karena udah terbiasa seperti itu ya udah terbentuk aja kita, kalau kadang di kos atau nggak ada kegiatan tuh kayak ngapain ya kita gitu kan jadinya, karena udah kebiasaan sibuk gitu. Sama kayak nugas, udah kebiasaan dikasih tugas banyak sama dosen, kita kerjain tiba-tiba nggak ada tugas, bingung kan kita kan. Bener banget sih itu kak. Berarti dari semua kegiatan yang kakak jalani itu dari kuliah juga ya kak yang membentuk karakter kakak? Iya betul, baru dari kuliah ini sih, karena kalau SMA tuh kan aku termasuk angkatan pandemi ya, jadi kayak nggak seproduktif itu. Paling kayak kita kan nggak boleh keluar kan, dibatasin lah, terbatas. Kalau kuliah inilah emang mulai aku eksplor diri dan lain-lain itu di kuliah ini dari maba. Oh dari maba ya kak, lumayan aktif juga ya kak. Saat ini kakak udah ikut berapa banyak kegiatan nih kak?
Kalau sekarang aku organisasi emang cuma satu di tingkat universitas. Untuk kegiatan-kegiatan lainnya itu dulu mungkin aku kegiatan di jurusan gitu-gitu ya. Kalau sekarang membantu-bantu kegiatan aja. Di luar kampus ada kegiatan lain Kak? Paling itu sih, karena dari organisasi aku tuh ada kerjasama gitu kan sama pihak, ada Radio Republik Indonesia. Iya. Jadi kakak anggota di sana juga? Enggak, jadi kayak internship gitu loh. Internship. Iya. Jadi aku sempat jadi penyiar radio, tapi udah selesai yang di situ. Paling isi podcastnya juga. Gitu. Iya, sampai sekarang Kak? Enggak, sekarang itu udah ke anggota aku, karena aku kan udah jadi pengurus ya. Jadi itu aku alihkan ke anggota aku. Oh iya, dari semester berapa sih waktu itu mulainya Kak? Dari semester tahun kemarin tuh, berarti semester 3, semester 4. Semester 3, iya, semester 1 tahun. 4. Itu rutin setiap hari atau gimana? Kalau di RRI itu berjadwal gitu loh. Jadi seminggu 2 sampai 3 kali. Kalau podcastnya itu taping kan. Itu tuh kayak disiarinnya seminggu sekali gitu. Oh, disiarin seminggu sekali. Terus kakak capek juga nggak sih waktu masuk di sana gitu? Iya, karena itu bolak-balik ya dari UNP ke RRI, iya habis kelas. Iya, tapi itu tuh termasuk wishlist aku. Jadi kayak ya udah, capeknya seneng gitu loh. Capeknya seneng ya Kak. Berarti kita harus menikmati kesibukan itu ya teman-teman, dan nggak semua kesibukan itu bikin kita capek, tapi kadang kesibukan itu sendiri bikin kita jadi bersemangat dan nambah energi kita juga dong pastinya. Nah, kakak ada saran gak sih Kak buat mahasiswa yang kayak aku nih, mungkin aku pengen ikut organisasi tapi aku juga nggak mau nih kuliah aku terganggu gitu. Karena takut capek juga kan Kak, secara banyak tugas, banyak kegiatan juga. Ada saran gak sih Kak gimana caranya supaya mahasiswa yang ingin aktif tuh nggak perlu takut buat mengorbankan akademiknya? Oke, ini coba ya, walaupun kita nggak sesuhu itu ya untuk manajemen waktu dan lain-lain. Tapi untuk teman-teman semua yang mau coba join organisasi atau coba kegiatan apapun yang bisa mengembangkan diri kita, itu tuh coba dicari dulu apa tujuan kita masuk organisasi itu. Karena semua organisasi kan punya tujuannya beda, semuanya bagus-bagus kan. Gitu juga dengan jurusan kita di kuliah, semua bagus-bagus. Tapi yakinlah ketika ada hal yang disuruh milih antara akademik dan organisasi, pasti harus ada satu hal yang kita korbankan. Karena nggak mungkin kan kita sempurna di dua-dua itu. Tapi kalau bisa maksimalkan juga organisasinya, maksimalkan hobi kita, tapi jangan tinggalkan juga kuliah, dimaksimalkan juga gitu. Dan menurut kakak, mengorbankan diri dengan semua kesibukan itu tuh termasuk penting atau gimana Kak? Itu tuh itu tuh balik lagi ya ke diri kita. Kita tuh mau ngorbankan hal-hal itu tuh harus punya pertimbangan juga. Contohnya kayak kelas itu kan ada jatah kan 3 kali. Tapi kalau udah lebih berarti itu tuh udah enough kan. Udah nggak bisa lagi kita terlalu memikirkan organisasi, karena kebanyakan kalau kita dahulukan udah keenakan di organisasi, dapat udah benefitnya cepat kan, daripada itu tuh meninggalkan kewajiban kita sebagai mahasiswa, itu jangan juga gitu. Nah, misal Kak, jatah kita nih udah habis nih Kak, udah nggak bisa lagi, udah pas 3 nih, dan ada prioritas lain yang emang benar-benar penting nggak bisa contohnya ditinggal. event besar gitu Contohnya event besar. Terus gimana sih cara kakak menanggapi hal tersebut? Kalau aku tuh biasa aku komunikasiin, apalagi kalau dosennya itu udah kenal sama kita gitu loh. Jadi coba dikasih, kalau ibunya kasih izin oke, tapi kalau enggak ya aku mungkin datang di acara itu tuh agak terlambat, karena kita jelasin kita ada kelas mungkin sampai jam segini. Tapi emang harus dikomunikasikan loh, biar kita dapat dua-duanya gitu. Iya benar. Berarti jangan takut ya teman-teman buat kesibukan-kesibukan tersebut, karena kita bisa komunikasi juga kan ke dosen. Gak semua hal juga harus kita diam-diamin ya Kak. Nah Kak, menurut kakak nih, lebih penting banyak pengalaman atau banyak waktu luang untuk tetap sehat? Aduh, dua-duanya penting lagi. Banyak. Kalau aku ya, kalau untuk sekarang di kuliah banyak pengalaman sih. Banyak pengalaman. Karena kuliah nggak diulang 2 kali kan. Kalau sehat kayaknya kita bisa sih ngubah hidup kita jadi jauh lebih sehat itu. Masih ada waktunya kalau kita sempat-sempatin gitu. Berarti lebih penting banyak pengalaman ya Kak. Iya, tapi kesehatan juga penting ya, mahal ya. Kalau udah sakit ya. Yang penting jangan begadang aja ya Kak. Aduh, iya masih susah sih sebenarnya nggak begadang kan. Nah Kak, menurut kakak apa sih 3 hal yang harus diprioritaskan
agar kita tetap sehat mental, sehat fisik juga? 3 hal yang harus diprioritaskan itu yang paling penting tapi kayak paling disepelein mungkin ya, apalagi mahasiswa itu tuh makan teratur. Oh, makan teratur. Ya, sebenarnya kalau udah kita telat makan dan lain-lain, ataupun ini karena aku tuh sebelumnya pernah juga ya, nggak sesehat itu juga. Aku tuh pernah masuk rumah sakit juga karena kesibukan dia. Iya, serius. Iya, abis itu waktu kapan ya? 2 kali lah dalam tahun kemarin. Iya. Abis itu aku tobat, makanya aku bilang makan teratur karena itulah yang direkomendasiin sama dokternya ya. Kita tuh bisa emang boleh sih makan itu kayak sedikit-sedikit tapi sesuai gitu jamnya. Kadang kan mahasiswa kalau kelas pagi dia pasti skip makan siang makan pagi ya kan. Makan pagi. Rangkap ke makan siang. Nanti yang dimakan juga ayam geprek itu tuh langsung pedas, langsung bikin sakit lambung. Itu tuh ngaruh banget ternyata sama perut kita. Kita sering nyepelein itu kan. Iya, benar banget sih, Kak. Ya gara-gara itulah aku masuk rumah sakit ya. aduh. Terus yang kedua itu tadi tidur, jam tidur itu tuh penting juga. Terus kalau aku sih memang istirahat ya. Mau secapek apapun kita harus punya waktu juga untuk kita break. Jangan semua itu kita kayak ambisi gitu loh. Iya, ada bener, kan orang kalau mau ngejar to-do list itu sampai dia nggak istirahat Iya, dan benar lain-lain banget, gitu. Kak. Nah, satu lagi nih, Kak. Nah tuh, Yang terakhir kan 3 nih prioritas, baru 2, satu lagi kan makan tepat waktu ya, begadang sama me time istirahat. me time istirahat. Wah, keren banget sih, Kak. Nah, aku masih penasaran juga nih, Kak, sama pengalaman Kakak yang menjadi MC dan menjadi penyiar radio, juga jadi berbagai kegiatan nih, Kak. Apa sih yang menurut Kakak yang paling menyenangkan di antara ketiga itu? Kalau aku pribadi itu kan karena memang aku dari kecil kan suka ngomong kan, tadi aku udah singgung juga. Jadi ketika aku ketemu sama orang terus mereka kasih respon baik, itu tuh buat kita makin semangat gitu loh. Buat pembawa acara gitu misalnya, gitu juga sama radio. Jadi kalau misalnya jadi penyiar radio itu di contohnya di RRI ya, itu tuh kan kita ketemu orang baru yang dapat relasi kita lebih luas lagi. Jadi besok-besoknya aku kembali ke RRI lagi, aku kepo siapa lagi nih yang bakal aku jumpain gitu, juga sama MC acara mana lagi nih yang kayaknya bakal aku bawain gitu. Jadi kayak habis kita tampil tuh kayak ketagihan gitu loh kalau kita udah nyaman. Iya gitu, juga kan, Kak, senang. Nah, menurut Kakak relasi itu juga penting nggak sih, Kak, selama kita berkuliah ini? Penting banget. Itu tuh aku dapat job MC atau dapat siaran lainnya, jadi talent itu karena relasi. Aku kenal di acara, terus besoknya dia minta gitu. Selalu seperti itu. Jadi kayak emang kita pada saat nampil atau kita ketemu sama orang banyak itu tuh emang harus kita coba bawakan diri kita untuk sehumble itu. Jadi besoknya ada kerjasama dari mana aja gitu. Oh, berarti relasi itu penting ya, teman-teman. Gak hanya berkuliah aja, tapi juga kita harus bangun relasi dengan orang sekitar. Nah, Kakak dapat relasi yang paling banyak itu dari yang mana tuh, Kak? Dari kegiatan yang mana ya? Kadang kalau di kampus itu selain relasi, kadang juga dari Instagram itu tuh paling banyak juga tuh, termasuk banyak daripada langsung. Jadi bangun personal branding itu loh penting. Nanti pasti orang follow Instagram, terus ya udah besoknya jadi chat-chatan lewat Instagram gitu. Wah, ternyata nggak hanya bertemu secara langsung, tapi juga bisa melalui sosial media nih, teman-teman. Nah, Kak, gimana? Nah, aku ada sedikit cerita nih, Kak. Aku juga lumayan takut buat terlalu ikut banyak kegiatan. Nah, gimana sih? Mungkin Kakak ada tips buat aku supaya aku tuh nggak terlalu takut buat menghadapi itu. Coba ini ya. Kalau aku memang ikut kegiatan itu selalu aku pikirkan aku pengen satu aja tapi totalitas, karena aku mikir kalau kita ngikutin kegiatan di A, di B, di C itu tuh bakal kayak prioritas kita terbagi-bagi kan. Nanti tujuan kita di awal tuh malah kita nggak dapat semuanya, dapat capeknya aja. Jadi kalau bisa itu ikutin satu tapi betul-betul yang kamu mau, nanti kasih 100% itu tuh. Jadi kalau kita udah dapat, nanti banyak juga hal-hal yang tidak terduga, tidak kita pikirkan ternyata tuh dapat di satu kegiatan itu gitu. Nah, dan gimana sih, Kak, cara kita bisa netapin tujuan dan dimana kita
bisa netepin tujuan di semua kegiatan. Kita pengen banyak nih, kita pengen banyak dan ada tujuan yang berbeda gitu. Mungkin gimana caranya aku bisa tahu tujuan aku yang paling membentuk aku itu di mana gitu. Iya, berarti masih bingung ya, masih banyak ya ikutin kegiatan. Iya, pengen semua dan tujuannya juga beda-beda kan, Iya. Kak. Sebenarnya kalau dari awal nggak apa-apa sih kita coba semua. Kalau aku tuh yang buat aku yakin satu organisasi aja itu tuh karena orang-orangnya juga. Jadi aku udah dapat juga orang-orang yang satu visi misi gitu. Terus kayak ya udah ternyata dalam satu itu tuh aku bisa dapat hal-hal yang sebelumnya tuh aku pikirkan aku bakal dapat dari luar gitu. Coba dikerucutkan lagi pemikirannya. Terus aku tuh selalu berpikir kan kayak tadi kan nggak mungkin ada orang yang pintar tapi dia aktif organisasi dua-dua betul-betul sempurna itu pasti nggak ada kan gitu. Iya benar banget. Nah berarti teman-teman itu juga penting ya Kak sebagai pembentuk karakter kita. Betul penting. Kadang teman-teman itu loh yang bantu kalau kita kayak lagi ada kegiatan kayak keteteran tugas, pasti teman-teman tuh bantu. Kalau teman-teman aku ya bantu ngingetin, bahkan bantu mereka tuh aku dikasih bagian presentasi aja mereka yang buat gitu. Iya, keren juga. Sebaik itu loh. Ternyata kita juga butuh lingkungan yang sehat ya Kak, yang support kita. Iya benar banget. Nah Kak, ada nggak sih Kak pesan yang bisa Kakak kasih buat teman-teman yang mungkin lagi kewalahan banget nih, lagi kayak sibuk, aduh aku nggak bisa semuanya, dan buat teman-teman yang overthinking parah nih Kak dengan semua kegiatannya. Jadi teman-teman semua sebenarnya kalau kegiatan itu kerumitan itu kalau semakin kita pikirkan itu semakin kita stuck di situ-situ aja. Jadi coba susun dulu satu-satu, terus emang susunnya itu harus tenang ya, harus memang kita tuh harus stabil dulu baru bisa susun semua itu. Terus coba jalani answer satu-satu, yang mana yang mudah dulu dan yang mana yang urgent dulu. Itu sih kalau dari aku. Berarti emang harus kita susun terlebih dahulu, harus kita pikirin nih yang mana sih yang bisa jadi skala prioritas kita ya Kak. Betul. Wah keren banget sih Kak. Nah jadi teman-teman semua mungkin dari banyaknya kegiatan, dari semua kesibukan yang kita alami, kita kadang ngerasa takut ya Kak. Ngerasa takut, aduh aku nggak bisa ngejar ini ngejar itu. Yang paling penting kita ingat teman-teman, kita harus jaga diri, jaga kesehatan agar kita bisa menjalankan semuanya dengan totalitas nih. Aku pernah dengar juga Kak, kadang kita memang harus mengorbankan diri supaya kita bisa dapat pengalaman yang lebih banyak. Betul. Kakak setuju nggak sih? Setuju. Mengorbankan masuk rumah sakit nggak apa-apa sih. Jangan dong aja. Aduh, jangan dong Kak. Nah, kita masuk ke dalam closing statement, boleh dong Kak? Boleh. Oke, jadi teman-teman semua, buat kamu mungkin yang masih ragu ya, atau masih bingung mau ikut kegiatan di luar atau mau ngejar mau ngejar materi aja di jurusan, mau ngejar akademik aja, itu coba kamu pikirin lagi, karena sebenarnya ketika hal itu udah kita coba, itu tuh nggak sesusah itu, dan ketika kamu udah dapatinnya, ternyata kamu bisa lihat lagi apa peluang-peluang yang kayaknya nggak bisa didapatin di bangku perkuliahan aja. Wah, luar biasa banget, aku senang banget deh bisa berbagi cerita sama Kak Ismi hari ini. Nah, luar biasa banget obrolan kita hari ini bareng Kak Ismi nih. Dari cerita-cerita serunya jadi MC, sampai perjuangannya membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan panggung publik, kita bisa lihat kalau work-life balance itu bukan soal sempurna ya Kak, tapi soal bagaimana kita bisa tetap waras nih, tetap berkembang, dan tetap jadi diri kita sendiri di tengah-tengah kesibukan kita. Betul. Dan buat kamu yang mungkin lagi ngerasa overwhelmed nih, ingat ya, istirahat itu juga produktif. Nggak apa-apa kita terlambat sebentar ya Kak. Betul. Yang penting kita tetap sama tujuan kita, sama apa yang kita tujuan dari awal. Dan terima kasih banyak buat Kak Ismi nih, Sama-sama. yang udah berbagi cerita dan insight yang jujur banget hari ini. Dan buat kamu Sobat Podcast, jangan lupa follow, share, dan beri rating kalau kamu merasa episode kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Audio Jungle.